Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, kali ini kita akan mengkaji tentang bagaimana proses pemasaran itu mampu meningkatkan penjualan. Sahabat-sahabat semua, sekedar sekilas kita sudah paham bahwa pemasaran merupakan kegiatan memproduksi, mendistribusikan, dan menawarkan kepada konsumen. Nah, jika kita bertanya kepada diri kita melihat tentang bagaimana perilaku konsumen, maka kita bisa menilai. Coba kita menjadi kasir, seseorang yang masuk ke salah satu toko modern pasti akan menawarkan produk lainnya. Jadi bagaimana seorang karyawan toko, bagaimana seorang SDM yang ada di perusahaan itu bisa merubah sikap orang terhadap pembelian sebuah produk. Contohnya, jika orang membeli satu produk, umpamanya produknya minuman, kok nggak sama cemilannya nih minumannya, ditawarin lagi. Atau oleh sales atau oleh SPG yang ada di counter itu akan menanyakan apalagi yang dibutuhkan. Nah, itu kan jika itu muncul dalam proses pemasaran, maka itu akan meningkatkan penjualan produk. Atau harus ditanamkan dalam diri karyawan itu, seseorang jangan sampai membeli hanya satu produk. Bagaimana bisa 2 produk, 3 produk, 4 produk, 5 produk. Kita juga kadang-kadang ada toko atau ada perusahaan yang membuat paketan terhadap produknya itu. Nah, paketan itu bisa yang satu tipe, satu model, bisa juga yang berbeda. Nah, yang berbeda bisa ada, yang sama juga ada. Umpamanya ketika kita menjual peralatan alat tulis di toko kita, orang sudah membeli buku tulis, buku gambarnya gimana? Ini kan antar buku dengan buku, atau buku mewarnainya bagaimana, kita tawarkan lagi. Jadi satu orang yang pergi ke toko kita bisa jadi dia membeli buku tulis, membeli buku gambar, membeli buku mewarnai, atau dengan jenis yang berbeda. Contoh, ballpointnya bagaimana, kan? Kemudian pulasnya bagaimana? Kalau memang kita jualan tasnya sekalian ibu bapak, itu kan lebih menarik. Nah, ini proses pemasaran seperti ini akan mampu meningkatkan penjualan. Berarti dari SDM-nya sendiri bagaimana bisa ditingkatkan kualitas kecerdasannya, konstruk berpikirnya. Sahabat-sahabat semua, nah ini sebenarnya berangkat dari modal yang dimiliki dalam bentuk SDM dengan logika berpikirnya yang mampu meningkatkan penjualan. Untuk pelatihan pertama bisa jadi seorang supervisor, seorang pimpinan counter itu membuat checklist kepada karyawannya jika itu karyawan baru. Jika karyawan lama, bisa diamati apakah ada komunikasi yang terlihat antara karyawan dengan konsumen itu dalam rangka untuk meningkatkan penjualan dalam proses pemasaran. Nah, untuk mencapai itu sebenarnya butuh sistem, ya, sistem yang ada. Salah satu bentuk sistemnya adalah checklist tadi. Kemudian pendidikan dan pelatihan, ya. Jadi adakan pendidikan dan pelatihan, kemudian adakan checklist juga, kemudian beri insentif bagi karyawan yang bisa menjual produk lebih. Atau untuk beberapa perusahaan lain justru memberikan punishment terhadap ketidakmampuan untuk menyampaikan produk-produk lain kepada konsumen, atau ketidakmampuan untuk menawarkan produk. Tapi kalau menurut saya itu, kalau punishment bukan bagian yang menarik untuk dikembangkan saat ini. Yang terpenting adalah reward.
Kemudian peran serta jika kita warungnya masih warung kelontongan, toko-toko milik pribadi, gitu kan? Kepemimpinannya masih pakai menggunakan kepemimpinan tradisional, maka yang terbaik peran serta bos atau pimpinan pemilik berada di situ untuk memberikan pembelajaran kepada para karyawannya. Ini penting untuk diperhatikan oleh kita semua sebagai calon-calon manajer pemasaran. Nah, selanjutnya beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh manajer pemasaran. Yang pertama adalah kegiatan pemasaran harus memuaskan konsumen. Alhamdulillah tadi diingatkan, syukur, terima kasih Mbak, saya lupa banget bisa diingatkan. Puas atas apa? Atas tawaran barang yang untuk mengingatkan seseorang ketika berada di toko kita. Hampir saja lupa, untung diingatkan, Mbak, terima kasih, Mas, terima kasih. Kepuasan di samping itu juga ada kepuasan lain, yaitu bagaimana barang kita berkualitas. Kalau KW-nya KW2, kita sampaikan bahwa barang ini kurang berkualitas, jadi bisa mengurangi kekecewaan. Tingkat kecewaannya bisa dikurangi. Namun bila barang itu bagus, katakan ini barangnya bagus, makanya price-nya cukup tinggi, butuh disampaikan. Untuk apa sih sesungguhnya? Untuk memberikan kepuasan konsumen. Dia tidak merasa rugi ketika memberi barang itu murah, tetapi kualitasnya juga terukur. Ketika harganya bagus, kualitasnya juga terukur sangat tinggi. Nah, ini penting, memberikan kepuasan. Ini faktor yang mestinya harus selalu diperhatikan oleh manajer pemasaran. Yang kedua itu bagaimana volume penjualan itu harus mampu menjaga kelangsungan perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Jadi harapannya dengan penjualan itu akan mendapatkan profit yang setara. Jadi keuntungan yang setara. Untuk apa? Menjaga keberlangsungan. Kalau sudah berlangsung berarti perusahaannya untung, karyawannya juga tidak terjadi PHK. Jadi semuanya serba baik, semuanya serba terjaga. Kemudian yang ketiga adalah efektif dan efisien. Bagaimana seorang manajer pemasaran itu mampu membuat sebuah perusahaan itu efektif dan efisien sehingga mampu meningkatkan laba perusahaan yang pada akhirnya akan memberikan kekuatan pada SDM yang ada di dalamnya, sumber daya yang ada di dalamnya, bos itu sendiri, perusahaan itu sendiri. Itu 3 faktor yang harus diperhatikan oleh manajer pemasaran. Nah, di era digital saat ini, di era milenial saat ini, tantangan baru pemasaran itu cukup rumit, ya. Perusahaan-perusahaan besar yang modalnya triliunan sedang berpikir ulang untuk bagaimana menata bisnisnya. Beberapa taksi di Jakarta, ada taksi yang Blue dan lain-lain itu kan, dia ada menggunakan manual dan ada model digitalnya juga melalui internet. Nah, ini tantangan-tantangan baru di pemasaran, tantangan-tantangan baru bagi manajer pemasaran. Harus melakukan apa ke depan, pola model apa yang harus dilakukan. Sekarang perusahaan tanpa modal bisa, modal uang maksudnya, perusahaan dengan nama saja sudah cukup bisa. Orang dengan modal sedikit juga bisa. Orang dengan modal sedikit, mereka membuat kegiatan-kegiatan yang disukai oleh kaum milenial dengan tema-tema yang sederhana, justru akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Dan mereka para remaja, terutama konsumennya remaja-remaja itu, cukup ringkas, cukup sederhana, tapi mampu untuk bersaing di era digital saat ini. Nah, ini tantangan-tantangan untuk perusahaan besar. Jika dulu penjual
dan pembeli itu harus bertemu di satu tempat, sekarang kan menjadi tidak lagi. Ini hal yang harus disikapi. Namun tidak salah juga jika kita tetap mereview ya ilmu pengetahuan lama untuk kita gali ke saat ini, dan bagaimana ketika di era milenial ini teori-teori tersebut bisa kita sublimasi agar tetap bisa digunakan dalam praktik-praktik pemasaran produk. Nah, apa saja proses pemasaran yang butuh difahami oleh para manajer pemasaran? Para manajer pemasaran harus fokus pada yang pertama adalah bagaimana menilai sebuah produk. Jadi seorang manajer pemasaran itu harus menilai produk dulu. Ini produk ini kualitasnya kualitas 1, 2 atau 3. Produk ini harus dipasarkan di kota atau di desa. Produk ini untuk pangsa pasar yang mana? Ini jadi dinilai dulu produknya. Kemudian setelah dinilai produknya, kemudian menganalisis struktur dan perilaku pasar. Nah, ini bisa masuk ke pasar mana? Ini bisa masuk pangsa pasar dengan pola perilaku masyarakat yang seperti apa. Setelah menilai produk, kemudian menilai pasarnya, bisa nggak ini masuk ke pasar anak muda? Bisa nggak masuk ke pasar orang tua? Bisa nggak masuk ke pasar anak-anak, gitu kan? Seperti HP kan bisa masuk ke semua lini. Nah, itu jadi menilai produk, kemudian membaca struktur pasar dan perilaku pasar. Kemudian yang ketiga adalah memilih peluang pasar. Bagaimana kita harus melakukan penelitian terhadap peluang pasar ini, seberapa besar? Berarti kita harus melakukan survei dalam rangka untuk mengambil keputusan akan kemana ini dibawa produk kita, akan untuk komunitas mana bisa diterima. Kemudian yang keempat, bagaimana menyusun strategi pemasarannya. Kita ingat ada bauran pemasaran itu ya, yang sudah dibahas dulu. Kemudian bagaimana strategi, berarti ketika kita bicara strategi berarti bicara tujuan yang akan dicapai dan langkah-langkahnya. Berarti kita harus mengukur SDM, kita harus mengukur lingkungan juga. Kemudian setelah menyusun strategi pemasaran, baru merencanakan implementasi. Pada aspek apa? Pada aspek apakah efektif dan efisienkah rencana kegiatan ini? Apakah dalam merencanakan implementasi akan menggunakan pendekatan brosur, spanduk, iklan, televisi, radio, internet, Google dan lain sebagainya. Jadi kemudian bagaimana ketika merencanakan mengimplementasikan pemasaran itu dalam realitasnya? Makanya sarana prasarananya akan menggunakan apa? SDM-nya ada berapa? Itu yang harus dikaji dari awal dalam rangka untuk merencanakan implementasi pemasaran. Kemudian bagaimana melaksanakannya? Melaksanakannya banyak cara melaksanakan proses pemasaran. Yang pertama, kita bisa melakukan potongan harga, itu bagian dari promosi juga, terus iklan, kemudian lewat media elektronika dan lain sebagainya, itu melaksanakan proses itu. Atau jika kita membuat rumah makan, maka produk yang ada harus di situ, seperti umpamanya kalau rumah makan otomatis biasanya itu sebagai unggulan biasanya ada ayamnya. Dalam masakan apa ada ayamnya. Tinggal ada yang spesial, ada yang biasa, baru yang lain-lainnya. Kadang-kadang di warung sate juga menyediakan ayam karena ada orang yang suka dengan ayam.
Kalau retail itu kita lihat bagaimana retail itu kan biasanya produk-produk Unilever gitu kan. Kemudian minyak curah itu di retail itu yang banyak dicari oleh masyarakat dan yang menjadi ukuran. Makanya seperti harga minyak, harga produk Unilever itu biasanya mereka tidak mengambil keuntungan. Mengambil keuntungannya dari yang lain, atau kalaupun mengambil keuntungannya adalah sangat-sangat sedikit. Kenapa bisa begitu? Karena tentu aspek-aspek yang kalau bahasanya orang Jawa itu melek mata, terlihat dan orang ingat dengan harganya, itu harus diperhatikan dari sisi pengambilan keuntungannya, karena masyarakat sangat respect dengan harga-harga barang tertentu. Nah, ketika kita bisa melaksanakan, maka kita jangan lupa ke strategi, ya, ke strategi. Apa tadi poin 4, strategi pemasaran yang harus betul-betul diperhatikan ketika melaksanakan. Pertama, kebutuhan pasar, kemudian produk yang ada, kemudian sumber daya, kemudian kapabilitas produk, ukuran, kebutuhan, teknologi, dan metode distribusi. Ini yang berhubungan dengan strategi pemasaran, hubungannya lagi dengan bagaimana melaksanakan atau mengimplementasikan pemasaran. Nah, jika sudah bicara tadi tentang strategi, kemudian yang ketujuh adalah bagaimana mengendalikan pemasaran. Mengendalikan pemasaran jika ada perencanaan menjadi mudah. Karena apa? Mengendalikan atau mengawasi proses pemasaran berarti membandingkan antara yang seharusnya dan yang sesungguhnya. Yang seharusnya itu ada di dalam perencanaan, yang sesungguhnya yang terjadi dalam pelaksanaan. Jadi proses pengendalian itu sebenarnya sangat sederhana, apalagi kalau ada perencanaan. Nah, harapannya apa? Apabila kita sudah melakukan proses pemasaran dalam rangka untuk meningkatkan penjualan, yang pertama, ya, harapannya adalah agar kita dapat memastikan proses pencapaian tujuan dalam kurun tertentu dan nilai tertentu. Jadi dari proses pemasaran ini diharapkan kita bisa dapat memastikan proses pencapaian tujuan dengan waktu tertentu dan nilai tertentu. Yang kedua, proses perencanaan pemasaran memiliki manfaat adalah untuk mengurangi ketidakpastian. Karena sudah pasti langkahnya, pasti strateginya, perencanaannya, pelaksanaan, pengendalian, jadi semuanya ketidakpastian bisa dihindari. Nah, yang terakhir tentunya proses perencanaan pemasaran, proses pemasaran itu sendiri, kemudian mengendalikan pemasaran diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan perusahaan, dan dalam hal ini berimpact terhadap, ada impactnya juga terhadap rendahnya turnover karyawan di perusahaan kita. Jadi proses pemasaran akan berdampak pada seluruh aspek yang ada di perusahaan dan akan meningkatkan profit yang sebanding, dan yang terakhir akan memberikan satisfaction kepada konsumen maupun kepada karyawan. Itu yang bisa kami sampaikan sekelumit tentang proses pemasaran dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.